Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Syurutus Salati wa Arkanuha wa Wajibatuha, syarat-syarat, rukun-rukun dan wajib-wajib salat, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dan dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Rukun wudu yang kelima adalah at-tartib, tertib. Maka wajib membasuh bagian-bagian wudu dengan tertib. Tertib yang ada pada ayat dan yang ada pada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wudu'nya. Maka dari itu tidak boleh mendahulukan membasuh kedua tangan daripada membasuh wajah. Tidak boleh mendahulukan mengusap kepala daripada membasuh kedua tangan, dan seterusnya. Adapun jika orang yang berwudu membasuh tangan kiri sebelum tangan kanan atau kaki kiri sebelum kaki kanan, maka sesungguhnya wudunya sah berdasarkan ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Dan perbuatannya menyelisihi yang lebih baik dari wudu. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata di Fathul Bari, beliau menukilkan perkataan An-Nawawi. An-Nawawi berkata, Qa'idatus syar'il mustamirrati istihbabul bada'ati bil yamini fi kulli ma kana min babit takrimi wat tazyin. Kaidah syariat yang terus berlanjut adalah disunahkannya memulai dengan tangan kanan pada semua perkara yang termasuk memuliakan dan menghiasi. Wa ma kana bididdihi mastuhibba fihi tayasur. Dan yang berlawanan dengan keduanya, yaitu memuliakan dan menghiasi. Dan apa yang berlawanan dengan keduanya disunahkan padanya mendahulukan yang kiri. Al-Imam An-Nawawi berkata, wa ajma'al ulama'u ala anna taqdimal yamini fil wudu'i sunnah. Ulama ijma' bahwa mendahulukan
yang kanan ketika wudu sunnah, man khalafaha fatahul fadlu wa tamma wudu'uh. Barang siapa menyelisihi sunnah tersebut, maka dia tidak mendapatkan keutamaan karena mendahulukan yang kanan dan wudunya sempurna. Kemudian Ibnu Hajar menukil dari Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni bahwasanya Ibnu Qudamah berkata, la na'lamu fi 'adamil wujubi khilafan. Kita tidak mengetahui tentang tidak wajibnya ada perbedaan, yaitu tidak ada perbedaan mendahulukan yang kanan, itu hukumnya sunnah bukan wajib. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sungguh berdalil untuk tertib yang merupakan rukun wudu dengan hadis ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah dengan perkara yang Allah memulai dengannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sabda beliau tersebut ketika beliau memulai sa'inya dari sofa. Hadis dengan lafaz amar, hadis dengan lafaz perintah terdapat pada Sunan Nasa'i. Sementara pada Sahih Muslim dengan lafaz berita. Dan ia dari hadis yang diriwayatkan Jabir yang panjang terkait sifat haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan padanya terdapat falamma dana minas safa qara'a inas safa wal marwata min sya'airillah. Maka tatkala Nabi mendekati Safa, beliau membaca innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Abda'u bima bada Allahu bih. Aku memulai dengan sesuatu yang Allah memulai dengannya. Maka beliau memulai sa'i dari Safa, lalu beliau menaikinya sehingga beliau melihat Baitullah. Lihatlah Irwaul Ghalil. Makna sabda Nabi SAW, abda'u bima bada Allahu bih. Aku memulai dengan sesuatu yang Allah memulai dengannya, adalah sesungguhnya ketika Allah menyebutkan Safa dan Marwah, Allah mendahulukan Safa daripada Marwah. Maka sesuatu yang dengannya Allah memulai penyebutannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengannya dengan sa'i, dengan dilakukan. Rukun wudu yang keenam adalah al-muwalah, berurut-urutan, yaitu hendaknya orang yang berwudu menjadikan antara anggota-anggota wudu pada waktu membasuh dengan berurut-urutan. Maka dia tidak membasuh sebagian anggota wudu, kemudian dia sibuk dengan perkara yang lain daripada melanjutkan wudunya. Kecuali jika dia tersibukkan dengan perkara
yang tiba-tiba datang yang ringan, seperti membuka pintu yang dekat dengannya, maka itu tidak berpengaruh pada wudu. Yang menunjukkan wajibnya berurut-urutan muwalah adalah hadis yang diriwayatkan Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridainya, anna rajulan tawadda'a fataraka mawdi'a dhufrin ala qadamih فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال, bahwa ada orang yang berwudu lalu dia meninggalkan sebesar kuku pada kakinya belum terbasuh. Lalu Nabi melihatnya lalu bersabda, irji' fa ahsin wudu'ak, kembalilah lalu perbaguslah wudu'mu. Faraja'a thumma shalla, lalu laki-laki itu kembali kemudian sholat. Dikeluarkan Muslim. Dan ditunjukkan oleh hadis seseorang dari sahabat Nabi SAW, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli, bahwa Nabi SAW melihat seseorang yang sholat. Wa fi dhahri qadamihi lum'atu qadarad dirhami lam yusibhal ma', sementara pada belakang kakinya terdapat sebesar dirham belum terkena air. Fa'amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yu'idal wudu'a was-shalah. Lantas Nabi SAW memerintahkannya untuk mengulangi wudhu dan sholat. Dikeluarkan Abu Dawud, dan lihatlah Irwaul Ghalil. Sisi pendalilan dari dua hadis ini yang menunjukkan wajibnya muwalah, berurut-urutan, bahwa Nabi tidak memerintahkan orang yang beliau lihat pada kakinya ada sesuatu yang belum terkena air untuk membasuh sesuatu yang belum terkena air itu. Bahkan beliau memerintahkannya untuk mengulangi wudhu. Seandainya berurut-urutan muwalah tidak wajib, maka laki-laki itu cukup membasuh tempat yang belum terkena air. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.